ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Allah ya mujibas sailin. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Jamaah salat subuh musalla ar-ridha rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah karuniakan kepada kita hidayah, inayah, pertolongannya sehingga kita dapat menjalankan sholat di awal waktu berjamaah dan di musola. Semoga ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hari lagi kita akan menghadapi bulan yang sangat dirindukan oleh hamba Allah yang beriman. Bulan Ramadan, bulan rahmat, bulan berkah, bulan diturunkan Al-Quran, bulan dilipat gandakan pahala, bulan di mana adanya Lailatul Qadar. Karena itu pada kesempatan subuh ini kita akan menjelaskan tentang keutamaan berpuasa. Puasa secara bahasa arti al-imsak, menahan. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Maryam ayat 26, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inni nazartu lirrahman shauma. Aku bernazar kepada Allah untuk berpuasa. Jadi menahan diri dari berbicara, menahan diri dari makan. Jadi al-imsak. Sedangkan yang dimaksud secara istilah puasa itu adalah al-imsak anil muftirat, menahan dari yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar, ya, subuh, sampai terbenam matahari, sampai maghrib, dan itu harus disertai dengan niat. Ini pengertian puasa. Keutamaan berpuasa yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim dan Imam Nasai, kullu amal ibnu Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana azibi wa siyamu junnatun fa idza kana yaumun sami ahadikum fala yarfas wa la yashab wa la yajhal fa in syatamahu ahadun aw qata falyakul inni shaim marrataini walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaim. Ayat Abu ay atyabu indallah yaumal qiyamah min rihil misk wa li shaim farhatani yafrahuma ija aftara fariha bi fitrihi wa jalaka rabbahu fariha bi saumi. Rawi Ahmad wa Muslim wa Nasai. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, semua amalan itu manusia itu untuk dirinya sendiri. Illa saum, kecuali puasa. Puasa itu untukku, artinya untuk Allah, dan akulah yang akan memberikan pahalanya. Ini di antara keistimewaan puasa. Kalau kita melaksanakan ibadah-ibadah lain, biasanya Allah menjelaskan terperinci melalui sabda Rasulullah pahala-pahalanya. Kita sholat berjamaah pahalanya 27 kali lipat. Sholatul jamaah afdal min sholatil fajr bisabi wa isrina darajat. Kita melaksanakan berinfak pahalanya 700 kali lipat. Sedangkan puasa, kata Allah, as-saumuli, puasa itu untukku dan akulah akan membalasnya. Dan puasa itu benteng. Benteng apa? Benteng daripada untuk melakukan maksiat.
Makanya ketika kita nanti berpuasa ada orang yang berkata-kata jelek, berteriak atau mencaci maki kita, maka kita mengatakan kepada orang itu, "Anna shaim, saya ini sedang berpuasa. Saya sedang berpuasa." Ya. Sampai 2 kali kata hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan demi Allah yang Nabi Muhammad berada dalam genggaman tangannya, bau mulut orang yang berpuasa, baunya tuh itu lebih harum di sisi Allah di yaumil kiamah daripada wangi yang sangat harum. Jadi jangan anggap remeh. Jadi orang berpuasa itu nanti kita bau menurut kita, sedangkan menurut Allah itu sangat wangi. Malaikat tuh senang dengan orang baunya orang berpuasa. Ya, tapi jangan gara-gara mendengar hadis begini, akhirnya kita nggak gosok gigi, jangan. Gosok gigi itu tetap kita sunnah, tetapi sebelum waktu zuhur. Kalau sudah waktu zuhur ke sana sudah makruh, karena khawatir nanti masuk ketika gosok gigi itu odol ke mulut kita. Ini diantara keutamaan berpuasa. Kemudian dalam hadis yang tadi juga Rasulullah SAW bersabda, bagi orang berpuasa itu ada 2 kegembiraan. Gembira, senang. Lisaim farhatani. Yang pertama kegembiraan ketika dia berbuka, yang kedua ketika kegembiraan nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Surga itu indah luar biasa. Tetapi berjumpa dengan Allah yang menciptakan surga, yang menciptakan kita jauh lebih nikmat. Kemudian hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Asyamu junnatun." Puasa itu benteng. Tadi sudah ada. Kemudian ini lebih lengkap lagi dalam hadis ini. Bahkan di ujung hadis ini kata Rasulullah SAW, ya, "Asyamu li wa anazi wa hasabi asri amsalihah." Puasa itu untukku dan akulah akan membalasnya, dan setiap kebaikan itu mendapatkan 10 kali lipat kebaikan yang dia lakukan. Kemudian hadis yang berikutnya dari Abdullah bin Amr, "Asyamu wal Qur'an yashfa'anil abdi yaumal qiyamah." Puasa dan Al-Qur'an itu akan memberikan pertolongan, akan memberikan syafaat bagi hambanya pada hari kiamat. Jadi kalau kita baca Quran, Quran itu memberikan syafaat. Kalau kita berpuasa, puasa itu akan memberikan syafaat, pertolongan. Makanya 2 hal ini akan memberikan pertolongan bagi kita. Di bulan Ramadan manfaatkanlah untuk membaca Al-Quran. Kalau perlu kita hatamkan Quran. Imam Syafi'i itu sehari puasa sekali hatam Quran. Berarti kalau 30 Ramadan 30. Iya, 30 kali hatam Quran. Dalam riwayat lain bahkan ada yang mengatakan 300 kali. Allah Akbar. Kalau kita kira-kira berapa kali hatam Quran? Apalagi mumpung lagi lockdown, mumpung kita di rumah, mumpung susah nggak kemana-mana, baca Al-Quran. Al-Quran, insya Allah akan berikan syafaat. Amin. Ya, nah itu pentingnya nih. Kemudian nanti juga Al-Quran itu akan memberikan pertolongan, bahkan dalam puasa dan Quran itu ngomong. Puasa dan Quran itu ngomong. Apa omongan ucapan puasa dan ucapan Quran ketika di yaumil kiamah? Yaqulu siyam, "Ay rabbi malaktu ta'am was sahwat bin nahar fasyafa'ini fihi." Nih puasa nanti di akhirat tuh ngomong, "Ya Allah ya Rabb, engkau larang ia untuk makan. Engkau larang ia untuk memuaskan nafsu di siang hari, dan sekarang ia meminta syafaat kepadaku, berikan syafaat ya Allah." Kemudian ada lagi Al-Quran ngomong. Quran tuh ngomong. Apa ucapan Al-Quran? "Mana'tuhu nauma billahi wasyafa'ini fihi fayusyafa'ani." Engkau larang ia tidur di waktu malam, sekarang yang minta syafaat kepadaku, maka syafaatkan, berikan syafaat, maka syafaat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 2 hal ini akan berikan syafaat, Al-Quran dan berpuasa. Ini keutamaan yang ketiga dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad hasan. Kemudian keutamaan yang berikutnya, "Alaikum bisifa'in la illa lahu summa ataitun tsaniyata fa qala alaika bisyam." Dari Umamah radhiyallahu, saya datang ke Rasulullah, saya katakan, "Suruhlah aku dengan semacam amalan yang akan memasukkan aku dalam surga." Rasulullah SAW, "Hendaklah kamu berpuasa, karena tidak ada tandingannya berpuasa itu," kata Rasulullah. Lalu saya datangi lagi kedua kali Rasulullah SAW. Rasulullah pun mengatakan kalimat alaika bisyam,
hendaklah kamu berpuasa. Jadi ibadah yang memasukkan hamba Allah ke dalam surga adalah berpuasa. Makanya jangan sampai kita tidak berpuasa. Sekarang kan lagi heboh, ada orang yang mengatakan ini sekarang zaman susah, zaman COVID-19 corona. Akhirnya ada yang ngomong, ya, MUI sekarang tetapkan fatwa tidak berpuasa cukup dengan ganti bayar fidyah. Ini aneh-aneh aja. Itu saran siapa? Nah, ya itulah yang dulu mendukung yang sekarang jadi pimpinan kita. Ngomong begitu tuh. Ya, ada yang ngomong begitu tuh. Nauzubillahi min zalik. Omongannya nauzubillah ini. Kalau puasa itu wajib. Ini yang susah aja berpuasa, apalagi yang mudah. Ya, kecuali dalam Al-Qur'an nanti kan, paman kana minkum maridhan, siapa yang sakit itu beda. Kalau sakit memang dibayar di hari yang lain. Kalau sakitnya menahun, sakitnya tidak ada harapan sembuh, itu dengan bayar fidyah. Wanita hamil, wanita menyusui itu berbeda. Ini orang sehat, ya, makan ada, buka puasa ada, sahur ada, yakinilah Allah pasti kasih rezeki. Sesusah-susahnya kita, ya coba kita lihat orang-orang yang lebih susah dari kita. Di Palestina, di Suriah, udah susah ketakutan luar biasa. Susah dengan adanya COVID-19, susah terus-menerus orang-orang Israel menyerangnya, susah makan, ekonomi susah, susahnya udah berlipat-lipat. Jadi makanya orang yang beriman itu, ketika dia susah, lihat ada orang susah lebih darinya. Ketika dia kesulitan, ada orang yang lebih sulit dari dia. Jadi lihatnya ke bawah terus. Kalau melihat akhirat ke atas, supaya apa? Semangat ibadah. Ada orang yang hatam Quran berkali-kali di bulan Ramadan. Jangankan Ramadan, selama lockdown ini bisa hatam Quran. Jadi manfaat lockdown ini dengan zikir, baca Quran, dengan manfaatkan dengan ibadah kepada Allah lebih maksimal dibandingkan sebelumnya. Ya itu. Nah, kemudian hadis yang berikutnya, la yasumu abdun yauman fi sabilillah illa ba'dallahu bidzalkal yauman nara an wajhi sab'ina qarifan. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, riwayat Imam Jamaah illa Abu Daud, kecuali Imam Abu Daud, Rasulullah bersabda, la yasumu abdun, tidak seorang hamba berpuasa, ya, yauman pada satu hari, fi sabilillah, di jalan Allah. Artinya dalam jalan Allah, seorang santri di jalan Allah, seorang pejuang dakwah berdakwah di jalan Allah, seorang yang memberikan makanan bagi orang yang berbuka puasa di jalan Allah, seorang yang sedang berjuang di medan apa? Bukan medan perang, di rumah sakit. Itu kan pejuang-pejuang luar biasa itu, nyawa taruhannya. Makanya sekarang yang meninggal lebih banyak siapa? Dokter, suster, perawat, ya orang-orang medis. Banyak yang meninggal. Kenapa? Karena rentan. Rentan apa? Rentan banyak virus isu, banyak orang yang sakit. Maka itu pejuang dan mujahid fisabilillah itu sekarang adalah orang yang ada di rumah sakit. Orang di rumah sakit itu sekarang mujahid fisabilillah, kalau dia menangani orang-orang yang sedang sakit, sedang menghadapi sakaratul maut COVID-19, lalu orang itu sembuh tapi di akhirnya sakit bahkan meninggal dunia, itu syahid meninggalnya. Ya, dalam hadis Rasulullah mengatakan syahid itu ada 5. Salah satunya adalah orang yang meninggal ketika wabah. Wabah apa? Ya, ini wabah penyakit yang sekarang luar biasa ini. Dokter, perawat, medis itu meninggalnya kita yakin husnul khotimah dan syahid langsung surga. Balasan kalau dia muslim tentunya, ya, dia beriman kepada Allah, surga balasannya. Artinya adalah kalau dia tetap berpuasa, apa balasannya kata Allah? Maka kata Rasulullah SAW, ba'adallahu bizzalikal yauman nara an wajhi. Maka Allah akan menghindarkan dirinya neraka selama sab'ina kharifan, 70 tahun. Jadi tidak akan masuk neraka tuh. Jadi orang-orang yang berpuasa ketika dalam keadaan membela agama Allah, itu Allah jauhkan neraka 70 tahun. Berarti surga langsung balasannya. Allah Akbar. Luar biasa ini. Kemudian yang terakhir, ya, hadis dari Sahal bin Sa'ad, diriwayat Imam Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, inna lil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya surga itu mempunyai sebuah pintu, disebut pintunya ar-rayyan. Yuqalu yaumal qiyamah, dikatakan di pada hari kiamat, aina shaimun, di mana orang-orang yang berpuasa. Fa idza dakhala akhiruhum uklika zalikal bab.
Lalu orang yang terakhir yang mereka telah masuk pintu pun ditutup. Jadi artinya adalah ada pintu khusus bagi orang yang berpuasa, namanya pintu Ar-Rayyan. Pintu ini bagi orang-orang yang melaksanakan puasa. Mudah-mudahan Allah sehat walafiatkan kita. Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Kita selalu mengatakan marhaban ya Ramadan. Selamat datang Ramadan. Selamat tinggal virus corona COVID-19. Dengan kita berlindung kepada Allah, kita bermohon kepada Allah, semoga Allah hilangkan virus corona dari dunia ini. Allah jadikan kita menjadi hamba Allah yang istiqamah, taat kepada Allah, dan Allah mudahkan kita mencari rezeki yang halal, yang berkah untuk ibadah di bulan suci Ramadan dengan tenang, dengan khusyuk, dengan bahagia. Amin. Bi barakati wa karamati wal mujadi suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Ya Allah engkau sahabati Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa ajimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samaa was-sami'ul 'alim. Bismillahi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samaa was-sami'ul 'alim. Bismillahi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samaa was-sami'ul 'alim. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Tawwab, ampuni seluruh dosa-dosa kami dari akil balik hingga saat ini sampai kami wafat. Ampuni seluruh dosa ibu ayah kami, kakek nenek kami, istri kami, kakak adik kami, mantu mertua anak cucu keturunan kami, guru-guru kami, seluruh dosa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah, ya Rabbana, karuniakan kepada kami akidah yang kuat, ibadah yang khusyuk, hati yang bersih, akhlak yang mulia, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, yang berkah, yang mudah ya Allah, untuk ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, karuniakan kepada kami sehat walafiat. Sehat walafiatkan semua kami, keluarga kami ya Allah. Lindungi kami dari virus corona, selamatkan kami dari COVID-19 ini ya Allah. Ya Allah, kami hanya bermohon selamat datang Ramadan, selamat tinggal virus corona. Kami hanya bermohon, virus corona itu makhlukmu ya Allah. Kami hanya bermohon kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, selamatkan kami, keluarga kami ya Allah, negeri kami ya Allah. Selamatkan saudara-saudara kami yang tertimpa musibah. Sehat walafiatkan saudara-saudara kami yang tertimpa positif virus corona ya Allah. Yang wafatkan husnul khotimah sebagai syahid, terima ya Allah ibadahnya, amalnya ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, kami hanya bermohon kepadamu ya Allah. Sebentar lagi Ramadan, sebentar lagi kami menikmati ibadah tarawih, tadarus, i'tikaf. Kami bermohon kepadamu ya Allah, kuatkan iman kami, sehat walafiatkan kami, sampaikan kami di bulan suci Ramadan, bahagiakan kami semua dengan ridha-Mu, dengan surga-Mu. Selamatkan saudara-saudara kami yang terzolimi di Palestina, di Suriah dan seluruh belahan dunia ini ya Allah. Kami bermohon ya Allah, ya Rabbana, wafatkan semua kami dalam keadaan terbaik, husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.